Kita sesuai manual ya, penggunaan sekarang pemasangan kaki. Pemasangan kaki ininya dilepas dulu. Oke. Puter baut. Oke, sudah. Oke, lancang kembali. Oke, kaki kanan sudah terpasang, begitu juga dengan kaki kiri sama prosesnya. Oke, kabel power sudah terpasang. Connect power supply to the power input located. Right side udah, connect the power supply to the wall. Oh, ntar dulu yang the wall. Always operate Noel with the power supply connected. Kita dulu ya. Kita dulu. Kita colokin dulu. Oke. Adaptor menyala. Keluarkan omninya. Jangan lupa nih, walaupun RJ45 jangan coba-coba dikonek ke lubang internet, ke komputer. Kalau udah rusak tidak ditanggung oleh pabriknya. Ini dikolokin di sebelah kanan juga, tempat sebelah kabel power tadi. Sorry. Oke, nyala otomatis. Lagi terbagi 3, compression, ventilation, dan kontrol untuk simulasi melahirkan. Untuk simulasi melahirkan, di sini ada FHR, fatal heart rate, bisa dibuat 140 per menit. Oke, ini fatal heart ya, 140 beat per menit. Terus speednya 2 menit, bisa ditambah. Oke. Terus speednya mau dikurangi, mau ditambah ini, tambah ini. Oke. Terus share off on. Oke. Kita ulang ya. Fatal heart rate bisa ditambah atau dikurangi. Kalau mau nambah ini tinggal kurangin ini. Kita buat 140 lagi, oke. Oke, tinggal yang ini pencetannya. 140 per menit, terus speednya 3 menit. Kita kurangin bisa jadi 2 menit. Pencet oke. Terus distosia on off, oke. Itu aja untuk penggunaan Omni ya. Oh, ini reset menu tadi lupa diterusin. Kalau misalnya bisa di pause, bisa di resume. Pause. Kalau di resume dia tulisannya pause. Kalau reset dia balik lagi, naik lagi dia ke atas. Terus kalau mau CPR lari ke more. Kayaknya harus balik lagi. Oke. Ini untuk kita back dulu ya. Tadi ini bisa untuk resume. Kalau kita mau nerusin latihan. Wow. Nah, dia jalan lah. Pause lagi. Kalau mau reset balik lagi dia.
Kalau mau ke CPR, latihan CPR, untuk memonitornya kita bisa ke sini. Misalnya modenya mau tes, mau coach, nah itu ada denyut. Nah ini kompresinya, nada kompresi. Ini pakai coach. Kalau tes nggak ada suara, nada kompresi. Terus rasio antara kompresi dan ventilasi 30:2 itu udah standar ya, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangin kayaknya. Terus CMP rate, kompresi rate-nya 100 kompresi per menit. Kalau mau dirubah bisakah? Oh bisa, jadi dia bisa memang dibikin 110 atau 120. Cancel aja ya. Oke. Kalibrasi, back lagi aja. Oke, gitu aja yang bisa dibicarakan untuk Omni ini ya. More, reset, resume. Resume jadi langsung jalan ya. Mesin selama 2 menit sampai proses melahirkan. Sampai mentok di situ kepala bayinya di mulut apa tuh namanya? Iya itulah mulut pengeluarannya. Oke, mulut vulva. Selain untuk melahirkan, manikin ibu ini bisa untuk latihan nasal atau oral ya, untuk intubasi. Tapi pastikan alat-alatnya sesuai dengan yang dianjurkan di manual booknya. Seperti intubation blade size-nya, kalau Miller pakai yang 4 atau kalau nggak Mac yang 3,5. LMA-nya size 4. Nasal intubasi 8 FR kateter. Oral intubasi ETT 7 atau 7,5 no cuff. Oke, kita buka dulu nih. Oke, biar latihan nadinya lebih terasa. Untuk nasal dan intubasi, nasal dan jadi untuk selain untuk melahirkan, manikin ini juga bisa untuk latihan airway atau intubasi baik nasal maupun oral. Oke. Dengan alat-alat yang direkomendasikan sesuai dengan petunjuk manual ini ya. Kalau di luar itu dan bisa merusak, tanggung sendiri kerusakannya, pabrik tidak akan menanggung. Jangan memasukkan cairan apapun ke dalam mulut atau hidung. Untuk melakukan tubing, selangnya dilubrikasi dulu agar tidak merusak. Lalu selain itu bisa juga untuk latihan ventilasi ya. Jadi pernapasan buatan tapi nggak boleh mouth to mouth. Dilarang di sini di manual booknya dilarang untuk melakukan mouth to mouth. Jadi harus pakai BVM atau ambubek. Nah, yang tadi yang coba yang merah buat nadi. Nah, di sini. Terasa nadinya di sini. Untuk nadi yang ujungnya merah. Untuk dystocia back yang ujungnya putih. Untuk injection site nah ini dia. Untuk latihan infus, injeksi ada di sini. Ini untuk IM ya. Kalau ini yang di atas tangan untuk intramuskular, injeksi intramuskular. Ini untuk intravena. Oke. Jangan mengisi IV system tanpa dikoneksikan dengan drain konektor. Nah, ini drain konektor nanti dimasukkan di sini untuk yang memasukkan cairan dan untuk pengeluarannya.
Sebelah kanan bisa juga kah? Kita buka dulu. Sebelah kanan bisa juga. Ada drain untuk masukkan drain konektor dan pemasukan cairannya. Untuk mengeringkan, memasukkan cairan dan mengeluarkan cairan. Biar jangan mengendap di dalam selang dalam, bisa merusak. Dan konektor yang mana? Waduh, ntar nggak tahu, repot lagi. Drain konektor. Nih untuk drain konektor. Ini konektor sebelah dalam atau dekat sikut apa dekat? Oh bisa mana aja. Oke, putar. Masukin, putar kanan. Oke. Ini nanti untuk pengeringannya bisa lewat sini. Suntik. Sedot, tarik, sedot, tarik. Ah, ini. Untuk masukin cairan. Oh, ini pengeluaran. Ini nanti masukin dari suntikan ini ya. Lepas. Oke. Itu saja untuk IV. Lehernya kita pasang lagi. Maaf bu. Lalu hospital care capability, perawatan dasar kayak nyampuin rambut, lalu membersihkan kuping, sama latihan oftalmologis mata. Jadi matanya dia bisa dilated, matanya bisa hitam-hitamnya tuh bisa ngecil, bisa membesar, bisa diputar-putar. Jadi ada 3, ada kecil sekali hitam-hitamnya, ada membesar sekali. Kalau di istilah sini ophthalmology, dilated left pupil, the head has separately inset movable eye, permitting orbital medicine include drop ointment into the conjunction, removal of foreign body, eye irrigation. Jadi sebelah membesar, pupilnya sebelah mengecil, atau bisa juga normal, atau bisa lebih kecil dari yang normal. Bisa dirubah-rubah, ada 3 macam. Naik turun bola matanya. Gigi, kebersihan gigi, ya perawatan dasar lah. Lalu kita mulai Leopold manuver. Untuk latihan Leopold manuver, kita harus copot bayinya dulu. Ini yang dicopot. Oh iya, ini yang biru harus ketemu sama biru yang di sini. Harus pas. Bisa dipasang sungsang. Kalau mau sungsang begini pasangnya, kalau mau normal dari sini. Oke, tinggal dicopot aja yang ujung kepala. Leopold. Untuk Leopold manuver, kita pasang di sini. Nanti bisa dikecilin, digedein. Ini bantalannya bisa besar. Kita bisa posisikan bayi dalam keadaan normal. Untuk
latihan perabahan dia harus dikencangkan. Ini dipasang nanti kancing-kancingnya terus dikencangkan. Nah, jadi dia meraba mana kepala, mana kaki gitu ya. Oke. Itu untuk Leopold manuver. Oke, terus lagi. Jadi nanti sebelum latihan untuk proses persalinan harus menggunakan dilating cervix. Ini berarti harus ada dipaksa masuknya. Oke. Di sini. Kalau bisa satu aja juga. Alalala. Oke. Ini kalau mau dijalankan dia akan seperti ini. Cancel. Resume ya, kita pencet. Udah, kita matiin aja. Karena ini harus pakai lubrikan biar licin. Oke, itu aja untuk melahirkan. Kalau dipanjangin lagi bisa. Sudah selesai, cabut. Oke. Simpan lagi. Tinggal masalah terlilit tali pusat, masalah plasenta keluar lebih dulu, dan masalah-masalah plasentanya menempel tidak sulit dikeluarkan, sungsang, lalu penggunaan vakum kita nggak termasuk. Harus dipakai kulitnya dulu kepalanya kalau mau pakai vakum yang tadi itu spare part kulit kepala. Ini untuk posisi bayi sebelum melahirkan diposisikan miring ke mana tuh, ke kanan ya, atau posisi roa position. Ininya plasenta bisa di kanan, bisa di kiri. Oke. Lubrikasinya pakai silikon oil tadi ya. Tadi udah ada. Kayak ini. Silicon oil. Simulator lubricant not for human. Atau medical use only for mannequin. Nah, latihan ini setelah itu apa? Postpartum, jadi ini semua dicopot, digantikan dengan PPH ini. Postpartum hours. Ya, dilepas. Bayi dilepas, jadi hanya postpartum hour dengan ini ya. Latihannya gimana? Waduh, kurang paham. Bagaimana? Saya bukan dokter kandungan. Nanti ini pasangannya sama ini. Dipasang dulu. Oke. Nah, akhirnya ketemu yang assembly. Assembly apa tadi? Mana tadi itu kertas?
assembly full valve. Ini di manual yang ke sekian. Oh, ini untuk pemasukan cairan. Taruh darahnya keluar. Oke. Ini dikoneksi dengan selang yang ada di sini. Nanti mengalir lewat sini, keluar melalui saluran ini, etc. Terakhir latihan episiotomi, menjahit ya, latihan menjahit perineum. Jika cepat ganti pakai yang ini. Itu aja kayaknya yang penting-penting. Dan di sini juga udah terakhir episiotomi. Oke. Untuk bayi hanya untuk latihan CPR untuk memasukkan umbilical cord system. Ada pusernya dia. Terus untuk mengeringkan ini tali pusat. Untuk kemudian gastric content introduce oral. Perform BVM or CPR. Dia juga bisa untuk latihan CPR, hanya manual, nggak ada monitornya. Kalau yang tipe satu lagi S550.100 itu ada boneka bayinya yang blue, bisa berubah jadi biru ya. Jadi dia ada omninya juga nanti. Ada controllernya untuk latihan CPR. Jadi kalau berhasil CPR-nya tidak berwarna biru lagi, normal lagi warna kulit. So, untuk airway management, practice BVM technique using infant size. Warningnya, before inserting ET, NP, or OP tubes, always lubricate the distal end of the tube with provided lubricant. Lubrikannya juga udah disediain di sana. Kegagalan akan merusak barang atau manikinnya ya. Semua yang dimasukkan selang-selang, endotracheal tube, nasofaring, OP harus dilubrikan lebih dahulu baru bisa digunakan pada manikin agar tidak terjadi kerusakan. Dilarang menggunakan mouth to mouth, udah. Omni. Oke. Sepertinya siap kirim, semua sudah kelihatan fungsinya, alat-alatnya. Ini selang-selang, ini silikon oil buat lubrikan juga. Lalu nanti cara pelepasan, replacement, penggantian kulit, ganti selang kalau udah rusak. Jadi harus dihangatin dulu biar lebih mudah dilepas atau dipasang. Pakai silikon oil juga untuk mempermudah pemasangan kulit. Oke, itu saja. Terima kasih.